Oke, kita sekarang mau tahu apa sih kelebihan-kelebihan dari masing-masing diagram ya. Yang pertama adalah diagram garis atau line chart. Nah, ini keunggulannya adalah untuk menyajikan data, perkembangan data yang kontinu. Maksudnya kontinu itu apa? Berkesinambungan dari waktu ke waktu. Nah, biasanya sumbu X-nya ini adalah kurun waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah quantity atau jumlahnya. Nah, seperti yang ada di layar kalian, di contoh ini adalah bentuk grafik garis berganda. Kenapa? Karena ada dua komoditi, ada dua barang yang kita bisa lihat ada di sini gitu ya. Ada barang A dan ada barang B. Barang A adalah yang putus-putus, kemudian barang B adalah yang garisnya sempurna. Nah, dari sini kita bisa akhirnya ambil kesimpulan. Kalau misalnya kalian dapat tabel gitu ya, dengan bentuk yang grafik line seperti ini, pembaca akan lebih enak membaca seperti ini. Misalnya, cara menganalisis ya. Kapan sih terjadi lonjakan atau kenaikan barang gitu ya, penjualan barang. Oh ternyata kalau dari kita lihat dari bentuk apa namanya grafiknya, uh, kita bisa nyimpulin kayaknya kita jualan barang jenis B aja dah. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari jumlahnya ini banyakan B. Walaupun di tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup tajam. Tapi kalau kita lihat start awalnya bagus nih di tahun pertama, tahun kedua dia bagus. Nah, sama sebenarnya barang A juga mengalami penurunan tapi nggak banyak gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Kita bisa cari dong faktor-faktor yang mempengaruhinya apa. Nah, disitulah akhirnya kegunaan penyajian data dalam statistika. Kita merubah bentuk data yang hanya angka dengan bentuk yang lebih mudah untuk difahami, lebih mudah untuk dicari kesimpulannya. Kayak gitu ya. Kalian bisa ada bayangan ya kenapa statistika itu penting. Kita lanjutkan. Diagram batang atau stem chart. Nah, diagram batang ini adalah suatu penyajian data dengan menggunakan batang-batang arah vertikal atau horizontal. Nah, panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, teman-teman, di sini ada contoh sebuah diagram batang mengenai data korban kecelakaan di Kabupaten Hiyorejo. Nah, di sini adalah bentuk diagram batang yang batangnya arahnya vertikal ya atau ke atas. Nah, ada juga Bu yang horizontal. Mungkin di sini Bu Lina tidak menampilkan, tapi di buku paket kalian ada, kalian bisa lihat. Jadi dia batangnya ke arah ke sini nih, ke kanan. Kayak gitu. Emang bisa? Boleh aja gitu. Itu hanya variasi. Nah, dari sini akhirnya kita tahu gitu ya, kapan sih kecelakaan itu paling banyak gitu. Oh, tahun 2015. Apa sih faktornya bisa jadi mungkin gitu ya. Uh, Seiring bertambahnya jumlah motor dan lain sebagainya, kayak gitu, motor, mobil gitu kan. Nah, itu di sini kita bisa menyimpulkan datanya gitu. Ya, oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Diagram lingkaran atau line chart. Nah, diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Sektor-sektor dalam suatu lingkaran itu apa sih? Kalau kalian dulu belajar di kelas 8 namanya juring, teman-teman. Potongan pizza. Jadi ini ada dua. Di sebelah kiri kalian adalah data berbentuk tabel dan sebelah kanan kalian itu bentuknya sudah line chart. Kalau kita lihat pasti enakan lihat mana? Line chart, betul. Nah, kenapa? Karena diagram ini sangat baik. Ini adalah sebuah kelebihan diagram lingkaran, sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek lainnya serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Jadi ketika kita melihat ini aja, daerah yang paling besar itu pasti banyak peminatnya. Yaitu siapa? Ya sepak bola. Yang kedua diduduki oleh siapa? Basket dan seterusnya. Nah, Bu Lina mau menerangkan mungkin satu aja kali ya, gimana caranya merubah data ini menjadi bentuk persen dan sudutnya. Jadi, untuk merubah bentuk sepak bola yang 60 ini menjadi bentuk persen, gimana caranya? Itu 60 per 200 dikali 100% sama dengan 30%. Pertanyaan Bu Lina, 200 persennya dari mana? 200 yang di bawah 60 ini dari mana? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah dari jumlah semuanya. Jadi 60 tambah 50 tambah 45 tambah 25 tambah 20. Itu nanti kalau kalian hitung hasilnya 200. Jadi kalau kita mau cari persentase bola maka
jumlah bola per jumlah semuanya dikali 100%. Nah, kalau untuk sudut pusat gimana? Berarti jumlahnya sepak bola dibagi 200 tadi dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Ada yang tahu? Iya, betul jawabannya. Karena sudut pusat dalam suatu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Yang terakhir, diagram batang daun atau stem and leaf plot. Ya, suatu metode penyajian data statistik dalam bentuk kelompok batang dan kelompok daun dalam satu set data. Jadi, ini baru ya. Kalian baru pernah lihat ini. Jadi, ini contohnya ya. Jadi, ada data. Banyak nih angkanya ya. Sudah terurut, jadi harus diurutkan memang, harus sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian bagaimana menerjemahkan ini dalam bentuk diagram batang daun. Jadi ada bentuk batang dan bentuk daun ya. Jadi batang 0 artinya dia satuan. Batang 0, sekali lagi batang 0 berarti dia satuan. Batang 1 berarti sepuluhan, batang 2 berarti 20-an. Oke, kita lihat yang satuan. Yang satuan itu ada mana? Data yang mana? Yaitu data dari 1, 2, 1, 1, ini dari 1 yang sebelah sini sampai 9 ya. Maka puluhannya 0 dong. Ya udah, karena satunya ada 2 kita tulis 1, 1. 2-nya ada 2, Bu. 3-nya ada 1, 6-nya ada 2 dan seterusnya sampai 9 ini. Gitu ya. Nah, sekarang data yang sepuluhan gitu. Ada 10, ada 12 sampai 15. Oh, berarti nih, bacanya ya. 1, 0 berarti 10, 1, 2, 12, 12, 14, 15, 15. Gitu bacanya. Nah, sekarang yang 20-an gimana? Ada 3 data, ada 3 datum ya. Kalau satuan ini namanya datum. Ada 3 datum yang 20-an. Berarti 21, 22, dan 28. Gitu. Gampang kan? Jadi ininya, Bu kalau misalnya yang 30-annya nggak ada gimana ya? Jangan ditulis batang 3-nya gitu ya. Gitu. Paham ya? Ya insya Allah mudah sih, cuman begitu doang. Untuk lebih lanjut gitu ya, untuk lebih jelasnya mungkin kalian nanti bisa lihat di buku paket gitu ya, contoh lainnya gitu. Nah mungkin sekian itu aja untuk hari ini, targetnya sampai penyajian data aja. Terima kasih banyak. Salam.